Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamun Gartiwa dari Politeknik TDC Bandung ingin mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Materi kali ini saya akan membahas tentang staffing. Langkah pertama dalam memperoleh orang yang bersedia bekerja keras untuk menciptakan pelanggan-pelanggan fanatik adalah merekrut dan menggaji orang yang tepat untuk Anda. Ini pernyataan dari Ken Blanchard atau peneliti atau ilmuwan. Baik, pendahuluan. Staffing dalam organisasi berkaitan dengan memperoleh orang yang tepat, jumlah yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat untuk mencapai hasil dari organisasi tersebut. Staffing adalah proses yang kompleks dan multifaset yang mempengaruhi semua wilayah organisasi. Baik, selanjutnya adalah B, perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu pengertian perencanaan SDM, kemudian manfaat perencanaan SDM, dan proses PSDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut A. memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, dengan artian tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian B. tersedia jenis tenaga kerja yang tepat. Kemudian C. pada saat yang tepat, dalam artian untuk waktu. Kemudian D. pada posisi atau tempat yang tepat. Nah, ini juga sangat penting ketika suatu posisi atau jabatan itu harus diisi oleh orang yang tepat, seperti halnya maintenance, operator, atau QC, marketing. Itu diperlukan posisi atau tempat yang tepat dengan tenaga kerja. Kemudian E. melakukan pekerjaan yang tepat. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan SDM tersebut. Perencanaan SDM memiliki beberapa manfaat, antara lain A. memperbaiki penggunaan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian B. menyelaraskan aktivitas SDM dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien. Kemudian C. mencapai penghematan dalam mempekerjakan karyawan baru. Dan D. melakukan permintaan pada pasar tenaga kerja lokal dengan sukses. Dan E. menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Ini adalah beberapa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Kemudian selanjutnya proses perencanaan SDM. Proses PSDM terdiri atas perkiraan, penetapan tujuan, dan perencanaan strategis, serta implementasi dan evaluasi program. Berikut adalah beberapa tahapannya. Dimulai dengan A, perkiraan. Dalam perkiraan tenaga kerja manajer SDM berusaha memastikan persediaan dan permintaan atas berbagai jenis SDM. Tujuannya adalah memprediksi wilayah-wilayah di dalam organisasi di mana kemungkinan terjadinya kekurangan atau surplus tenaga kerja. Nah, manajer di sini bertugas untuk memperkirakan dari persediaan hingga permintaan agar tidak kekurangan tenaga kerja atau karyawan. Kemudian B, menentukan persediaan tenaga kerja. Untuk mengisi lowongan yang sudah diproyeksikan itu, ada dua sumber persediaan tenaga kerja, yaitu internal dan eksternal. 1. Meramalkan persediaan tenaga kerja internal. Perusahaan melakukan audit tenaga kerja yang ada untuk mengetahui kapabilitas mereka. Informasi ini memungkinkan perencana mengestimasi untuk sementara waktu lowongan atau posisi tersebut diisi oleh tenaga kerja yang ada. Jadi belum mengambil dari luar atau belum eksternal, tapi memanfaatkan
karyawan atau tenaga kerja di sekitar yang sudah ada. Contohnya, pengalaman pribadi saya bekerja di satu perusahaan dan memegang jabatan Staff R&D atau Research and Development. Nah, pengalaman saya di sini, eh, saya mampu bekerja di lapangan sendiri, namun saat diminta data, saya tidak sempat menginput ke komputer karena sangat sibuk. Maka manajer memberikan saya admin, dan dia adalah pindahan dari bagian lain, bukan rekrut dari luar atau karyawan baru. Ini pengalaman saya ketika bekerja sebelum perusahaan ini. Saya mengerjakan pekerjaan di lapangan semuanya sendirian, menjalankan mesin, menghitung seperti WR, pencelupan, semuanya dihitung, dikerjakan di dalam mesin. Saya mengerjakannya sendirian di lapangan. Tapi ada hal yang kurang, yaitu saat penginputan data untuk dicek oleh manajer, saya belum sempat untuk menginput karena saya sibuk di lapangan. Akhirnya manajer mencari orang untuk membantu saya, tapi tidak dari luar, yaitu dari bagian lain. Akhirnya saya diberikan admin untuk membantu pekerjaan saya. Ini termasuk ke dalam persediaan tenaga kerja internal atau dari dalam. Kemudian yang kedua, meramalkan persediaan tenaga kerja eksternal atau dari luar. Penawaran eksternal tenaga kerja yang potensial dalam organisasi yang harus diperhatikan, yaitu A. Orang keluar masuk suatu wilayah. Kemudian B. Orang yang akan masuk dan meninggalkan pekerjaan. Kemudian C. Orang yang lulus dari sekolah, akademi, politeknik, dan universitas. Kemudian D. Perubahan komposisi dan pola tenaga kerja. Kemudian C. Menentukan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Nah, setelah mengestimasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, organisasi atau perusahaan biasanya menghadapi satu dari beberapa kondisi berikut. Pertama, jika organisasi atau perusahaan membutuhkan karyawan lebih banyak daripada yang tersedia, seperti order yang membludak, permintaan yang bertambah pada satu waktu atau sementara, organisasi dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, melatih karyawan yang ada untuk menambah potensi atau skill. Jadi, perusahaan bisa mengadakan pelatihan untuk karyawan untuk menambah wawasan mereka, menambah skill mereka. Jadi, bisa menghandle pekerjaan yang lain. Kemudian yang kedua, bisa juga menambahkan jam kerja kepada karyawan atau memberikan lembur. Tentu saja ini akan memberikan atau menimbulkan pembayaran yang lebih karena membayar uang lembur. Kemudian yang ketiga, menambah karyawan baru untuk sementara waktu atau paruh waktu. Mungkin bisa dikatakan untuk borongan ya. Untuk di industri mungkin kayak sebulan, 2 bulan setelah order meledak ini selesai, mereka kontraknya pun selesai. Kemudian, pada situasi lain, jika jumlah karyawan lebih banyak daripada permintaan, perusahaan mungkin menggunakan sejumlah tindakan untuk mengatasi situasi ini. Nah, ketika order sepi, kemudian pekerjaannya otomatis menjadi sedikit, tetapi karyawannya banyak. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau manajemen. Yang pertama adalah membagi pekerjaan. Yang tadinya pekerjaan dilakukan oleh satu orang, ini bisa dibagi-bagi menjadi 3 atau 4 orang. Dibagi-bagi pekerjaannya. Kemudian berikutnya, mengurangi jumlah jam atau jumlah hari kerja karyawan. Yang asalnya mungkin bekerja dari hari Senin hingga Sabtu, bisa dari hari Senin hingga hari Jumat. Sabtunya diliburkan karena pekerjaan sedikit. Ini pun bisa memangkas pengeluaran untuk menggaji karyawan. Kemudian yang terakhir adalah langkah efisiensi atau pengurangan jumlah karyawan. Ini tentu bisa dijadikan hal yang ditakuti oleh para karyawan karena situasi saat ini kayak seperti sulit untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu efisiensi atau pengurangan sangat ditakutkan
oleh para karyawan. Ini adalah langkah terakhir jika perusahaan memang sudah benar-benar kewalahan untuk menggaji para karyawan. Kemudian berikutnya, tujuan penetapan sasaran adalah agar fokus pada masalah dan memberikan patokan untuk menentukan kesuksesan relatif atas program yang ditujukan untuk menutupi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Jadi tujuan penetapannya harus fokus pada permasalahan agar tenaga kerja tidak terlalu banyak dan tidak kekurangan juga. Rencana strategis adalah keputusan organisasi tentang apa yang ingin dicapai atau kita sebut dengan misi, dan bagaimana organisasi itu bisa mencapai misi itu. Kemudian implementasi dan evaluasi program. Aspek implementasi program yang kritis adalah memastikan bahwa individu tertentu bertanggung jawab mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan. Kemudian, langkah terakhir proses perencanaan adalah mengevaluasi hasil. Tentu evaluasi yang paling jelas melibatkan pengecekan apakah perusahaan secara sukses menghindari potensi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Evaluasi ini bisa dilakukan mungkin seperti kontrak 6 bulan atau 1 tahun. Dilihat, dievaluasi sejauh ini apakah perusahaan sudah layak memiliki jumlah tenaga kerja tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan tenaga kerja. Kemudian materi berikutnya adalah C, rekrutmen. 1. Pengertian. Peranan rekrutmen adalah membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan pada saat dibutuhkan. Aktivitas rekrutmen dirancang untuk mempengaruhi A. Jumlah orang yang melamar lowongan kerja. Kemudian B. Jenis orang yang melamar lowongan kerja. C. Kemungkinan mereka yang melamar lowongan kerja itu akan menerima posisi jika ditawarkan. Nah, jumlah ini mungkin dapat dipengaruhi dengan ketika organisasi atau perusahaan memberikan spesifikasi seperti posisi untuk misalkan contoh untuk laboratorium, untuk QC, untuk marketing, untuk bagian tertentu agar yang melamar kerja bisa menyesuaikan, dan biasanya itu mencantumkan pendidikan terakhir, kemudian umur, dan pengalaman bekerja. Itu biasanya dicantumkan dalam lowongan pekerjaan untuk mempengaruhi jumlah orang yang melamar lowongan pekerjaan. Kemudian 2, ada sumber-sumber rekrutmen. Banyak sumber rekrutmen yang tersedia untuk organisasi. Yang paling umum dari sumber-sumber itu adalah A. Rekrutmen internal. Kemudian B. Rekrutmen eksternal. Dan C. Rekrutmen non-tradisional. A. Rekrutmen internal. Ini bisa diambil dari karyawan yang ada atau job posting. Seperti yang saya ceritakan tadi, dari pengalaman saya, mendapatkan admin, yang mana admin tersebut adalah dari bagian atau dari posisi lain, kemudian dipindahkan untuk menjadi admin di bagian saya. Tawaran pekerjaan terhadap pihak internal memberi kesempatan kepada karyawan yang ada kepada pekerjaan yang lebih disukai, tetapi secara otomatis menciptakan lowongan kerja yang baru. Nah, ini lowongan kerja baru adalah posisi di mana yang sebelumnya pasti akan kosong. Kemudian A, rekrutmen internal. Nah, yang nomor 2 adalah karyawan sebelumnya. Perusahaan mungkin memutuskan merekrut kembali karyawan yang pernah bekerja untuk organisasi itu. Biasanya mereka yang pernah dirumahkan atau kerja musiman. Karena perusahaan sudah ada pengalaman dengan mereka, cenderung menjadi karyawan yang aman.
Nah, ini karyawan sebelumnya bisa dijadikan opsi ketika perusahaan sedang turun dan harus mengurangi karyawan, dan ketika perusahaan pendapatan atau permintaan bertambah atau naik kembali, ini bisa memanggil karyawan yang sebelumnya yang sudah ada pengalaman bekerja di bidang tersebut, sehingga tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, bahkan dengan pekerjaannya. Catatan, kecuali karyawan yang telah ditandai atau blacklist karena pencurian misalkan, karena kriminal, dan satu lain hal. Kemudian yang nomor 3 adalah rujukan dari karyawan yang ada. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang dipekerjakan melalui rujukan karyawan yang ada cenderung tetap bersama organisasi itu lebih lama dan menunjukkan loyalitas dan kepuasan kerja yang tinggi. Ini biasanya dilakukan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kemudian manajemen memberikan kesempatan kepada karyawan, barangkali ada saudara, ada teman atau adik yang ingin bekerja, itu bisa menjadi rujukan atau rekomendasi untuk melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. Kemudian yang B adalah rekrutmen eksternal. Ini bisa digunakan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah iklan cetak atau surat kabar. Kemudian iklan internet atau situs karir. Ini bisa dipajang seperti sosial media, Instagram, mungkin Facebook, dan LinkedIn mungkin bisa digunakan untuk internet. Kemudian ada yang nomor 3, agen tenaga kerja. Mungkin ini semacam pelatihan atau yayasan mungkin ya. Agen tenaga kerja ini biasanya melatih orang-orang yang belum punya pengalaman, akan dilatih di situ. Kemudian setelah dia memiliki cukup skill, maka akan direkrut oleh perusahaan. Kemudian nomor 4 adalah agen pembantu tenaga kerja temporer. Yang kelima adalah rekrutmen perguruan tinggi. Biasanya mungkin beberapa perusahaan akan datang ke universitas atau kampus untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, tentang rekrutmen di perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, ada rekrutmen peristiwa khusus. Mungkin ini bisa menjadi contoh ketika ada job fair, misalkan di alun-alun atau di suatu mall. Ketika ada job fair, ini bisa mempromosikan bahwa perusahaan atau organisasi sedang membutuhkan karyawan. Nomor 7 adalah magang. Kemudian nomor 8 adalah pelanggan. Mungkin ini pelanggan ketika mereka merasa puas dan senang dengan produk yang diciptakan, maka kemungkinan besar pelanggan akan tertarik untuk menjadi bagian. Contoh, ketika ada seseorang menyukai suatu makanan dan dia sangat senang dengan makanan tersebut, ketika dia direkrut, ditawarkan pekerjaan di tempat produksi, kemungkinan dia akan tertarik dan berminat untuk menjadi bagian dari proses produksi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian nomor 3, ada alternatif terhadap rekrutmen. Lowongan kerja dalam perusahaan ada ketika sebagian karyawan meninggalkannya atau perusahaan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar, menambah cabang, atau menambah bagian. Namun ada beberapa alternatif berikut yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, mereorganisasi pekerjaan. Kemudian yang 2, memanfaatkan lembur. Yang tadi ketika perusahaan mengembangkan bisnisnya, otomatis menambah cabang atau memperluas area, perusahaan bisa memanfaatkan lembur. Yang nomor 3 adalah mekanisasi pekerjaan. Memekanisis pekerjaan supaya lebih efisien. Kemudian nomor 4, mengenalkan jam kerja fleksibel. Nomor 5, membuat kerja paruh waktu. Mungkin ini bisa dilakukan untuk beberapa orang yang tadi ketika paruh waktu, mungkin satu hari bisa berapa jam, itu untuk bisa digunakan untuk alternatif terhadap rekrutmen.
Kemudian nomor 6, mensubkontrakkan pekerjaan. Nomor 7, menggunakan mahasiswa yang praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, ini kebetulan di perusahaan tempat saya bekerja ada beberapa mahasiswa dari universitas, bahkan ada pun dari sekolah menengah kejuruan atau SMK. Mereka melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan. Dan mereka setahu saya mendengar informasi bahwa orang PKL itu diberikan upah setengah dari karyawan yang asli, karena mereka praktik untuk keperluan mereka juga di kampus mereka, tapi perusahaan pun tidak menyia-nyiakan tenaganya. Perusahaan memberikan setengah dari gaji karyawan yang biasa. Itu informasi yang saya dapatkan. Dan berikutnya adalah seleksi. Pengertian dan pentingnya seleksi. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan oleh organisasi. Nah, berikut adalah beberapa metode dari seleksi. Metode yang lazim digunakan, mungkin umum ya. Yang pertama adalah A. Wawancara, atau mungkin biasa dipanggil dengan interview. Kemudian rekomendasi dan referensi bisa dijadikan sebagai metode. Ini rekomendasi dari mungkin siapa atau referensi siapa yang membawa beliau melamar kerja di perusahaan ini. Kemudian C, ada tes seleksi. Nah, tes ini biasanya banyak tahapan seperti tes kalkulatif atau tes matematika, ada juga tentang psikologi tes atau psikotes, dan beberapa tes lainnya, ada seperti tes fisik contohnya. Nah, tes seleksi meliputi tes kinerja sampel pekerjaan. Jadi pelamar yang melamar lowongan pekerjaan bisa dites kinerja atau sampel dari pekerjaan tersebut atau contohnya. Kemudian nomor 2 adalah tes kemampuan fisik. Organisasi atau perusahaan bisa melakukan uji atau kemampuan fisik dari pelamar pekerjaan, seperti halnya lari. Itu kan bisa melihat kekuatan fisik dari pelamar, dikarenakan ketika pekerjaan yang membutuhkan fisik kemudian kita menerima tanpa tes, ketika bekerja dikhawatirkan dia akan kelelahan ataupun pingsan ketika melakukan pekerjaan. Ketika dia lolos tes fisik, maka kemungkinan besar dia tidak akan terlalu merepotkan atau tidak terlalu kelelahan ketika dia bekerja. Kemudian C atau yang ketiga, tes kemampuan kognitif, yaitu kemampuan kognitif adalah kemampuan membaca perintah secara verbal, baik secara tulisan ataupun secara kata-kata. Dia membaca perintah melakukan A, B, C, D, kemudian apakah dia mengerti tentang perintah tersebut. Kemudian yang 4 adalah tes motivasi dan kepribadian. Ini biasanya dilakukan oleh ahli psikologi. Kemudian yang kelima adalah tes kejujuran atau integritas dan tes penyalahgunaan obat. Nah, ini penyalahgunaan obat ini beberapa penelitian mencantumkan bahwa banyak perusahaan yang memiliki karyawan bermasalah karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian yang keenam adalah tes proyeksi. Yang nomor 7, tes kemampuan kepemimpinan atau leadership. Nah, yang ke-8 adalah metode pusat penelitian. Ini biasa digunakan untuk manajer mungkin ya. Dia menggunakan, biasanya perusahaan menggunakan metode pusat penilaian itu dari luar untuk menguji seberapa layak beberapa orang ini. Misalkan ada 3 atau 4 orang, di manakah atau siapakah yang lebih cocok untuk menjadi manajer. Biasanya ini adalah dari pihak luar yang melakukan metode pusat penelitian atau penilaian, maaf.
Kemudian yang terakhir adalah E, manajemen retensi. Tingkat retensi diantaranya karyawan terkait dengan tingkat retensi di antara pelanggan dan investor. Penelitian menguatkan hubungan langsung antara retensi karyawan dengan pertumbuhan penjualan. Beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pegawai, diantaranya A, kepuasan kerja. Kemudian B, engagement pegawai. Kemudian C, dukungan dari organisasi. Dan D, program pelatihan dan pengembangan. Dan E, pengembangan karir. Ini program harus tenang. Ya, baik. Mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan beberapa hal yang belum saya pahami dan belum bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.